Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Anwar, NIM 2019-15-1045, kelas 2B. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat dan ruang lingkup ilmu alamiah dasar atau yang disebut IAD. A. Pengertian ilmu alamiah dasar atau yang disebut IAD yaitu manusia dikaruniai Allah berupa panca indera yang dapat menerima stimulus dari alam sekitar, dan dengan akhlaknya manusia dapat memberikan respon terhadap gejala-gejala alam yang menjadi suatu pengalaman karena manusia mempunyai rasa ingin tahu atau kuriositas terhadap gejala yang ada di alam ini. Maka dengan pengalaman ini ia mengembangkan metode-metode berpikir dari masa ke masa berikut sehingga pengalamannya itu berkumulitas dari zaman ke zaman berikutnya. Ilmu alamiah dasar atau yang sering disebut ilmu pengetahuan alam natural science merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala alam serta termasuk yang di muka bumi ini. Terbentuk konsep dan prinsip ilmu alamiah dasar atau yang disebut IAD hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja. Sebenarnya kita sudah tidak asing lagi dengan deskripsi ilmu ini, karena di mana saja dan kapan saja serta bentuk apa saja dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa ilmu alamiah dasar atau yang disebut IAD merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang gejala alam sekitar termasuk yang terjadi di muka bumi ini. Ilmu alamiah dasar dapat juga dikatakan sebagai konsep awal terbentuknya ilmu pengetahuan alam atau yang dimaksud IPA dan semua turunannya seperti biologi, fisika, dan kimia. B. Perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Rasa ingin tahu alam pikiran manusia berkembang, kemajuan tentang yang dimiliki termasuk tentang gizi dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Kebutuhan manusia terpenuhi, fisik manusia bertambah tinggi dan besar. Perkembangan juga menuju ke kedewasaan. Perkembangan pola pikir mempengaruhi sifat-sifat manusia, sifat-sifat pribadi maupun sifat sosial. Hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tetapi apakah manusia adalah makhluk terkuat dan paling berkuasa atas makhluk lainnya? Hewan, tumbuhan saling tergantung, saling membutuhkan. Sifat unik manusia. Manusia makhluk kuat atau lemah dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Lihat ulat bulu, loncat, harimau, dan hewan yang punya senjata dan kuat. Manusia makhluk lemah tetapi punya kelebihan yang menjadi kekuatannya. Akal, budi, pikiran, dan kemauan yang kuat, punya senjata dan pikiran untuk menaklukkan lawan-lawannya. Bagaimana keterangan manusia pada tumbuhan? Bagaimana tergantungnya manusia pada hewan? Butuh protein, terapan, tenaga, dan lain-lain. Yang pertama, alat penglihatan. Banyak pendengaran yang bergerak
sangat cepat sehingga tak tampak jelas oleh mata manusia. Mata tak dapat membedakan benda-benda. Demikian juga jika benda-benda pada tempat yang jauh, mata tak dapat melihat dengan jelas. Misalnya, mengatakan bahwa langit berwarna biru, air laut yang dalam berwarna kebiruan atau kehijauan, gurun pasir yang kelihatan seperti sumber air, padahal hanya peristiwa fatamorgana saja. Yang kedua, alat pendengaran. Pendengaran manusia terbatas pada getaran yang mempunyai frekuensi dari 20 sampai 20.000 horizontal, gelombang informatik dan ultrasonik, dan terdengar oleh telinga manusia, sehingga kadang manusia bertanya dapat mendengar suara hati alam kubur. B. Awal kemunculan ilmu alamiah dasar. Kata manusia dalam Al-Quran banyak ditemukan yang kesemuanya mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. Di antaranya akhlak, khalifah, al-insan, al-in-anas, Abdullah, al-abdul anas, dan al-basyar. Sedangkan misi manusia diciptakan oleh Tuhan adalah sebagai khalifah, ibadah, dan imarah. Dalam dunia materialis, manusia dapat disebut sebagai Homo educendum. Asal mula kehidupan di bumi. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan makhluk hidup? Agar sulit dijawab. Secara sederhana kita dapat membedakan antara makhluk hidup dengan benda-benda mati. Dengan mengetahui ciri-ciri, di bawah ini ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, yaitu yang pertama, replikasi, bernapas. Yang kedua, memperlakukan makhluk makanan nutrialis. Yang ketiga, gerak. Yang keempat, tumbuhan dan berkembang. Yang kelima, berkembang baik, reproduksi. Yang keenam, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, beradaptasi. Yang ketujuh, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Sejarah perkembangan manusia. Telah dijelaskan bahwa manusia makhluk dan kelas mamalia. Ciri-ciri manusia yang mirip dengan mamalia adalah sebagai berikut. Manusia kera dari Afrika Selatan. Fosil yang ditemukan oleh Roy Mordar pada tahun 1924 di desa Taung Badhunlan. Bagian tubuh yang ditemukan adalah tengkorak. Paranthropus robustus, Paranthropus transvalensis. Keduanya merupakan varian dari Australopithecus afarensis, sehingga bisa disebut dengan Australopithecus. Fosil ini ditemukan di Amerika Selatan. Manusia purba fosil yang ditemukan Meganthropus paleojapanicus disebut manusia raksasa di Jawa yang ditemukan oleh von Koningsvoort pada tahun 1939 sampai 1941 di Sangiran. Pengertian metode ilmu alamiah dasar dan non-ilmiah. 1. Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pengetahuan non-ilmiah. Pengetahuan non-ilmiah adalah serapan indera terhadap pengalaman hidup sehari-hari yang tidak perlu dan tidak mungkin diuji kebenarannya, sehingga tidak dapat dikembangkan menjadi pengetahuan ilmiah. Metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah merupakan suatu
cara yang digunakan untuk memecahkan masalah, namun dapat memecahkan masalah tersebut hanya berdasarkan pada pendapatan atau anggapan dari para ahli pikir atau dari para penguasa yang dianggap benar. Padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon ampun, maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.